Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Ande Stone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 9 November 2024. Kita berada di hari Sabtu, dan kita akan mengakhiri minggu yang padat banget, teman-teman, di mana kita sudah dapat beberapa sentimen penting. Salah satunya adalah pemilu Amerika Serikat yang quick count itu menunjuk Donald Trump sebagai pemenang, tapi ini belum pengumuman resmi dari KPU-nya Amerika Serikat. Kita perlu menunggu seperti apa hasil dari electoral vote yang akan diumumkan, teman-teman. Aku nggak tahu pengumumannya kapan ya. Kayaknya itu cukup lama. Mungkin takes beberapa bulan, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Jerome Powell, The Fed, kemarin memangkas suku bunganya 25 basis point, dan juga ada Bank Sentral Inggris yang juga sama-sama melakukan cut rate. Ini merupakan sebuah poin bagus untuk pasar ya, di mana saat ini suku bunga dari Amerika Serikat sudah turun di poin 4,75%. Nah, meskipun The Fed ini sudah pangkas suku bunga total 1,5%, 1,25% dalam tahun 2024 ini, tapi dari uang beredar atau dolar yang beredar saat ini, Fed balance sheet itu masih turun secara konsisten. Impact daripada penurunan Fed balance sheet biasanya adalah inflasi yang akan semakin turun dan perekonomian yang cenderung masih sangat-sangat ketat dalam hal bisa dibilang supply uang beredar di pasar itu masih tetap sedikit, teman-teman. Dan syukurnya beberapa aset sudah mengalami rally ya, kayak Bitcoin, kemudian ada gold yang juga masih dalam tren bagus, kemudian S&P 500 saham Amerika Serikat juga rally, teman-teman. Tapi rally-nya ini kemungkinan hanya akan sementara saja. Artinya jangan FOMO dalam posisi seperti ini. Ingat, Fed balance sheet belum naik lagi, teman-teman. Kapan Fed balance sheet-nya naik? Yaitu pertama ketika banyak orang yang sudah selesai simpan uang mereka di obligasi ataupun juga di deposito ya. Itu artinya uang akan kembali beredar di pasar, bisakah itu untuk bisnis, investasi, dan lain sebagainya. Ketika itu Fed balance sheet baru akan rally, atau kalau ada kebijakan fiskal dari pemerintah yang baru dari Amerika Serikat. Contohnya nih, misalkan Donald Trump kasih suntik dana, kasih keringanan, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi hal pemicu Fed balance sheet-nya mengalami kenaikan. Kalau Fed balance sheet-nya naik, uang beredar naik, di sanalah kita bisa melihat market benar-benar bakalan sangat positif. Baik itu dari Bitcoin ataupun juga altcoin. Gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan nih, Bitcoin udah mulai rally, beberapa altcoin kayak Ethereum, Solana juga sudah mulai naik ya. Tapi kenaikan ini tentu saja akan ada batasnya nanti, teman-teman. Pasti akan ada batasnya nanti, dan kemungkinan kita akan menunggu kapan Fed balance sheet-nya ini bisa mengalami kenaikan lagi. Biasanya sih kebijakan dari Donald Trump itu tidak suka bagi-bagi kebijakan fiskal. Tapi biasanya stimulus yang diberikan itu berupa keringanan pajak. Ya, pajaknya diturunkan sehingga mungkin ekonomi bisnis akan mulai growth kembali. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor di mana perekonomian akan kembali pulih dan market cenderung akan dalam kondisi yang lebih baik. Gitu. Jadi ya, harapannya sih seperti itu. Oke, kalau kita perhatikan hari Sabtu nggak terlalu ada sentimen lagi ya untuk pasar. Biasanya market juga bakalan slow. Teman-teman, kita akan menunggu seperti apa closing weekly time frame untuk Bitcoin ke depan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan beritanya, seperti biasa aku mau forward ada token ya yang akan listing dari Gate.io, yaitu Academy Lab. Teman-teman bisa dapetin airdropnya secara gratis kalau teman-teman sudah punya akun Gate.io. Wajib punya GT token, minimal 10 GT token di wallet kalian ya. Jadi teman-teman bisa buy token GT untuk bisa claim banyak airdrop gratis di sini, teman-teman. Jadi ada AAX ya, Academy Lab, sebuah project yang berhubungan dengan edukasi terdesentralisasi yang running di jaringan Solana. Teman-teman bisa claim. Ada juga nanti Zulu, lalu juga ada Zella, kemudian GO4, Memfi. Ini juga salah satu airdrop dari meme token yang bakalan sangat-sangat
rame teman-teman. Meme token ini teman-teman bisa dapetin airdropnya di Telegram ya. Mungkin teman-teman ada yang main game MemeFi, itu nanti teman-teman bisa klaim secara gratis gitu. Jadi syaratnya itu wajib punya Get.io ya, lakukan KYC. Yang kedua adalah hold GT token senilai 10 GT untuk bisa klaim airdropnya secara gratis. Untuk linknya aku sertakan di kolom deskripsi bagi yang tertarik. Oke, kita lihat data ETF Bitcoin yang sangat penting. Kemarin ada inflow yang sangat luar biasa masuk. Ini adalah tingkat kenaikan tertinggi inflow dari Bitcoin ETF sejak setahun terakhir. Jadi ini rekor yang sangat fantastis. Menurut saya ini bisa menjadi salah satu sentimen bagus untuk market kripto ya. Grayscale yang sebelumnya dalam arus keluar kemarin tidak lagi muncul ya. Kemarin ada inflow nggak banyak ya, cuma 7,3 juta US dollar. Ini dibandingkan sama IBIT-nya BlackRock jauh beda. Tapi overall ini merupakan sebuah sentimen yang bagus untuk pasar Bitcoin ETF. Kemudian Ethereum ETF juga kemarin mendapatkan inflow yang bagus. That's why kalau kalian perhatikan juga BTC dominance di perdagangan kemarin sempat mengalami penurunan drop. Tapi hari ini nampaknya udah mulai mengalami kenaikan kembali. Dan juga Ethereum kemarin sempat mendekati area 3000. Ya, tapi dia udah turun sampai di 2980. Dan Ethereum udah mulai ada tanda-tanda breakout, teman-teman, dari pergerakan channel yang sideways itu. Ya, dan sekarang kita berharap akan ada kenaikan secara jangka menengah untuk pasar. Oke, dari data social value positif. Kemudian kita bahas lagi gimana BlackRock ya, BlackRock Spot Bitcoin ETF ternyata sudah melampaui ETF Gold milik dari BlackRock sendiri. Jadi ini adalah berita terbaru di mana adopsi dari produk Bitcoin ETF dari BlackRock itu sudah melampaui produk Gold, iShares Gold Trust. Ya, dan ini menunjukkan bahwa minat dari para investor saat ini lebih condong kepada Bitcoin, ya, bukan lagi gold, teman-teman. Jadi ini adalah poin bagus dan bisa memberikan impact yang sangat bagus untuk pasar Bitcoin ke depannya. Cina kemarin menambahkan sekitar 6 triliun yuan, teman-teman. Ini digunakan untuk stimulus ekonomi mereka. Jadi pada awalnya Cina pengen untuk memberikan stimulus lebih besar. Tapi ketika rapat kemarin, ya, Cina mendapati bahwa yang menang adalah Donald Trump, sehingga ini bisa dibilang mengubah perspektif mereka tentang seperti apa perekonomian ke depan. Teman-teman pasti sudah tahu kalau ngikutin kondisi market ya, Donald Trump sama kalau Donald Trump memimpin Amerika Serikat sama Cina, biasanya akan ada perang dagang lagi. Kenapa? Karena Donald Trump sendiri kebijakannya itu cenderung pengen dolar stabil. Artinya dolar stabil, dolar nggak diberikan naik terlalu tinggi. Kenapa demikian? Pertama, karena mereka harus tetap mempertahankan harga dolar tetap tetap stabil, disebabkan supaya mereka bisa ekspor, teman-teman, produk-produk ya seperti Apple, kemudian apalagi itu banyak produk-produk dari Amerika Serikat ya, itu harus diekspor supaya bisa meningkatkan GDP growth mereka. Itu kalau dolarnya terlalu tinggi, orang beli iPhone misalkan terlalu mahal, otomatis daya belinya turun. Itu. Jadi alih-alih seperti itu, mereka lebih cenderung pro untuk dolar yang stabil. Cina juga di bawah Xi Jinping juga terus bikin yang namanya yuan mereka turun, supaya mereka bisa ekspor sebanyak-banyaknya, teman-teman. Dan itu terbukti ya, Cina merajai pasar, terutama di kawasan Asia. Gitu. Jadi akan ada perang dagang nih yang akan besar terjadi. Nah, ternyata kebijakan yang diambil oleh pemerintah Cina kemarin itu justru memberikan stimulus, tapi tidak sebesar yang mereka ekspektasikan di awal. Ya, akhirnya ya ada stimulus dan market ternyata merespon ya. Kalau teman-teman perhatikan pergerakan Bitcoin di pasar Asia itu rally terus. Ya, sejak kemarin Donald Trump kepilih, aku kira bakalan ada bantingan di sisi Amerika. Ternyata malah ditahan dan Bitcoin bahkan sempat menyentuh level 77.000 ya di perdagangan tadi malam. Teman-teman, ini menunjukkan bahwa market dari Asia sendiri positif, dari Amerika Serikat juga positif karena ada sentimen ini. Itu.
Kemudian berita yang lain dari Tether. Tether dikabarkan siap untuk memberikan kemudahan transaksi untuk transaksi minyak mentah Timur Tengah mereka. Ya, jadi kalau teman-teman tahu, Tether ini sudah ekspansi ke kawasan Timur Tengah melalui Uni Emirat Arab. Terbukti mereka pengen untuk membuat mata uang dari dinar, teman-teman. Tether dinar. Apa sih mata uang dari Uni Emirat Arab? Nah, itulah teman-teman, mereka pengen bikin mata uang tersebut yang bisa dipakai ya di kawasan Timur Tengah sana, dan tentunya bisa menjadi salah satu solusi untuk transaksi. Akan ada investment yang cukup besar dilakukan oleh Tether kepada mata uang di kawasan tersebut, sehingga nanti bisa berpeluang dipakai. Apalagi kalau teman-teman tahu, Saudi dan juga banyak negara dari Timur Tengah sana udah mulai melakukan dedolarisasi, ya kan? Teman-teman pasti tahu adanya bridge yang memang uh, apa namanya, pengen untuk menurunkan dominasi dari dolar sendiri. Jadi ini akan menjadi sangat-sangat menarik untuk kita lihat seperti apa perekonomian ke depannya. Itu good point. Kemudian berita yang lain ini datang dari Detroit akan menjadi kota terbesar di Amerika Serikat yang menerima kripto untuk pembayaran pajak dan juga biaya-biaya lainnya. Jadi ini juga menjadi sebuah berita yang bagus dari Amerika Serikat, di mana terpilihnya Donald Trump kemarin, dia akan berjanji untuk memperbaiki regulasi kripto, memecat Gary Gensler, dan tentu saja mempunyai cadangan ya. Amerika Serikat akan punya cadangan dalam bentuk kripto, termasuk juga Bitcoin di dalamnya, dan ini memberikan indikasi yang sangat bagus untuk pasar. Mungkin penyerapan dari penggunaan kripto ke depannya akan semakin lumrah, semakin common di sana, dan ini bisa menjadi salah satu berita secara jangka panjang yang bagus. Itu optionnya katanya akan available di pertengahan 2025, jadi tidak dalam jangka waktu pendek. Itu jadi solusi pembayaran dan pembayaran pajak, which is ide yang bagus. Kemudian kemarin The Fed pangkas suku bunga, Jerome Powell ada pidato. Dan ngomong-ngomong terkait dengan terpilihnya Donald Trump, Powell mengatakan dia tidak akan mengundurkan diri sebagai ketua The Fed jika Trump meminta dia mengundurkan diri. Jadi dari Powell sendiri tetap komitmen ya, The Fed adalah lembaga yang independen yang kalau bisa di luar politik, teman-teman. Jadi tidak boleh dikait-kaitkan dengan politik ya. Kebijakan yang diambil oleh Jerome Powell sendiri juga tentunya akan tetap sesuai dengan mandat mereka, teman-teman. Jadi itu intinya, Jerome Powell masih tetap profesional, menjaga profesionalitasnya ya sebagai ketua chairman dari The Fed. Lalu ada Binance Lab, dikabarkan invest di Bio Protocol. Ada proyek namanya BioDAO yang diinvest oleh Binance. Aku sendiri nggak tahu ini apakah berhubungan dengan bioteknologi seperti yang digambarkan oleh sisi kedepannya, tapi investasi ini bisa menjadi salah satu investasi yang bakalan menjadi hal yang menarik, teman-teman. Di sini sih ditulis kalau proyek ini itu akan berhubungan dengan apa nih, woman health, terus juga ada mental health. Jadi sebuah proyek yang berhubungan dengan kesehatan wanita dan juga mental health, kesehatan mental, which is ini psychology. Kita akan lihat seperti apa proyek dari bioprotokol yang diinvest oleh Binance Lab. Kemudian ada Bong, dikabarkan baru saja melakukan burning di bulan November ini. Ada 100 miliar Bong yang bakalan di burn, dan rencananya akan ada 1 triliun Bong yang akan dihapuskan ya, teman-teman. Jadi itu berita terbaru dari Bong, siap-siap akan ada burning, mungkin akan memberikan impact pada kenaikan harganya. Nah, pertanyaan teman-teman yang banyak sekali bertanya, kapan alt season terjadi? Waduh, ini pertanyaan yang sangat sulit, teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak bisa tahu kapan tanggalnya. Ya, kita cuma bisa melihat seperti apa ciri-cirinya. Jadi yang pertama, fase alt season itu bakalan terjadi ketika sudah melewati 4 step. Pertama adalah Bitcoin fase, di mana Bitcoin fase ini Bitcoin sangat mendominasi. Which is kalau teman-teman perhatikan dari waktu sebelum-sebelumnya, kita bisa melihat bahwa BTC Dominance itu mengalami rally, bahkan setahun. Sejak 2022,
Pergerakan Bitcoin sudah rally bahkan sampai sekarang. Sorry, pergerakan Bitcoin dominan sudah rally dan trennya belum patah dalam tren bullish. Jadi, secara tren saat ini kita masih dalam fase Bitcoin, ya. Kapan terjadi old season? Kalau kita melihat dari periode sebelumnya, ini adalah old season, di mana BTC dominance yang sebelumnya rally juga di tahun 2021 sampai 2022 kemarin sempat drop turun. Waktu itu adalah fase old season dan ini cuma berlangsung nggak lama ya, dari Juni 2022 sampai Agustus. Juni, Juli, Agustus, cuma 2 bulan. Jadi nggak lama old season itu teman-teman, dan itu dinantikan oleh banyak investor. Sorry, Juni, Juli, Agustus ya, bener ya itu teman-teman. Jadi bisa dibilang fasenya itu nggak lama, ya mungkin 2-3 bulan, dan itu pun juga lumayan sih untuk inflow yang masuk terhadap Bitcoin. Tapi setelah itu market cenderung korektif lagi teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari siklusnya saat ini, fase Bitcoin masih berlangsung dan kemungkinan kita sedang dalam fase transisi ke fase kedua. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah Ethereum sudah mulai outperform. Kalau kalian perhatikan, pergerakan dari Ethereum sudah mulai menunjukkan indikasi bullish. Ya, dengan kondisi Bitcoin masih sangat stabil. Jadi, meskipun kita masih berada di fase Bitcoin, ya, tapi kemungkinan kita lagi transisi ke fase Ethereum. Dan ini mungkin akan membutuhkan beberapa waktu. Sampai nanti kita bisa melihat ya sebuah indikasi di mana setelah fase Ethereum ada fase ketiga, yaitu fase large cap. Nah, mulai nih token-token large cap kayak BNB, terus juga Cardano, kemudian juga ada XRP, Polkadot, dan juga altcoin yang lain yang market cap-nya besar itu mengalami kenaikan bahkan di atas dari Ethereum sama Bitcoin. Jadi artinya adalah uang itu masuk ke sebuah instrumen yang market cap-nya besar terlebih dahulu, which is ini Bitcoin. Setelah itu dia masuk ke market cap yang lebih kecil kayak Ethereum, dan kemungkinan akan menyebar kembali ke altcoin large cap yang besar. Setelah itu kita baru masuk ke fase old season, di mana old season ini token-token dengan middle cap, small cap akan mengalami rally. Itu sedikit gambaran untuk teman-teman. Lalu gimana nih pergerakan dari Bitcoin? Apakah sekarang udah bagus atau enggak? Menurut saya bagus. Pergerakan Bitcoin sangat bagus. Minggu ini kita baru saja confirm breakout ya dari 67.000 dan langsung melesat sampai all time high baru untuk Bitcoin. Jadi congrats, Bitcoin sudah menunjukkan indikasi bagus. Udah telat belum untuk masuk? Menurut saya belum ya. Bitcoin masih bakalan rally ke depannya secara jangka panjang, teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir bagi teman-teman yang ketinggalan. Kita baru saja mendapatkan indikasi konfirmasi yang bagus. Cuman untuk lebih pasti, mendingan lihat closing time frame di hari Senin tanggal berapa tuh? 2 hari lagi ya, tanggal 12 ya, teman-teman. Tanggal 11 November kita lihat closing time frame weekly di sana seperti apa. Kemungkinan bagus ya, dan ini tentu saja kita perlu lihat juga untuk BTC dominance-nya. BTC dominance di time frame weekly udah mulai ada indikasi penurunan. Kalau kita bisa create satu bearish engulfing pattern di mana satu candle merah ini yang kita sedang progress saat ini berhasil lebih besar atau lebih panjang daripada satu candle hijau terakhirnya. Itu merupakan sebuah indikasi bearish engulfing yang mengindikasikan BTC dominance akan turun. Di sanalah Ethereum akan outperform. Karena kalau kita perhatikan dari pergerakan Ethereum juga, dia baru saja menyelesaikan fase sideways di sini, baru breakout. Dan kemungkinan akan bisa rally lagi. Mungkin next target Ethereum bisa ke 3.300-an sampai 3.400 secara jangka waktu menengah. Ya, ini adalah potensial yang bagus. Selain Ethereum juga aku perhatikan ada Cardano, sudah breakout juga. Kemudian yang belum breakout itu ada Solana. Masih malu-malu nih Solana, teman-teman. Nah, ini juga bisa menjadi potensial ya. Solana ini masih bagus banget trennya. Itu jadi Cardano, Solana udah mulai rally. Semoga akan diikuti sama BNB, XRP, dan juga altcoin yang lain. Jadi intinya adalah kita sekarang mengarah ke tren yang bagus. Secara makroekonomi bagus,
perpolitikan udah nggak tegang lagi kayak kemarin, kemudian juga The Fed sudah mulai melandai pangkas suku bunga, dan juga secara teknikal pergerakan Bitcoin juga sudah breakout dari broadening wedge pattern ya, dan sekarang kita ongoing untuk running ke atas. Semoga perang Timur Tengah ataupun sentimen-sentimen negatif ke depannya tidak bermunculan lagi. Paling gitu aja sih good point-nya untuk pasar. Jadi outlook saya, view saya sekarang positif untuk pasar. Jadi kalau teman-teman mau masuk, mungkin bisa pilih beberapa altcoin yang belum rally. Mungkin kalau masih bingung, teman-teman bisa analisa sendiri. BNB bisa dianalisa bagi yang suka market cap besar. Kalau cari market cap yang lebih kecil, WLD boleh dipantau. Render, token-token AI, kemudian narasi DeFi kayak AAV, kemudian Uniswap itu juga masih boleh. Kemudian RWA, Real World Asset juga masih sangat menarik, bisa dipantau kayak Ondo Finance, ataupun token Fi yang mungkin ya itu proyek-proyek RWA ya, Real World Asset. Biotechnology, please research tentang banyak altcoin yang berhubungan dengan biotech, teman-teman harus pantau karena bakalan sangat hype ke depannya. Itu sih. Pet AI juga masih bisa. Celestia aku sendiri agak gimana-gimana, tapi kalau kita lihat dari pergerakannya dia lumayan bagus sih. Jadi bisa dipantau juga sih untuk Celestia. Dan juga ya ini kayak Litecoin udah mulai rally juga ya meskipun tipis. Jadi itu silakan teman-teman riset sendiri mana proyek yang menurut kalian menarik buat dipantau. Jangan lupa untuk DCA selalu. Teman-teman, market sudah mengarah ke tren positif. Semoga kemarin yang sudah bersabar ya menunggu kurang lebih 3 tahun atau mungkin lebih kurang ya, itu bisa kembali balik modal dan juga bisa dapetin profit yang kalian damba-dambakan karena momentumnya sudah di depan mata. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, buat yang mau join linknya di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.